Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat datang kembali di channel ini. Saat dunia sedang sibuk menyelamatkan dolar yang rapuh, Indonesia diam-diam menyiapkan kejutan terbesar dalam sejarah keuangan modern. Sebuah rencana yang hanya dilakukan oleh bangsa yang berani melawan arus. Bayangkan, jika di masa depan, kita tidak hanya menggunakan rupiah seperti biasa, tapi kita juga bisa bertransaksi dengan emas sebagai alat tukar yang sah. Rencana rahasia ini bukan main-main. Jika berhasil, Indonesia akan menjadi negara pertama di dunia yang memiliki dua mata uang resmi. Dan saat itu terjadi, posisi kita di panggung dunia akan berubah selamanya. Duduk yang nyaman, kencangkan sabuk kalian. Karena cerita yang akan kita bahas hari ini bukan sekadar perubahan ekonomi, tapi revolusi peradaban. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus menguak fakta-fakta penting yang disembunyikan dari rakyat. Inilah perjalanan Indonesia menuju era emas baru. Di sudut tersembunyi dalam istana, ruangan rapat itu selalu tertutup rapat, dijaga pasukan dengan wajah tanpa emosi. Tidak ada wartawan, tidak ada fotografer. Hanya beberapa orang terpilih yang diizinkan masuk. Mereka berkumpul bukan untuk membahas isu biasa, tapi untuk merumuskan sesuatu yang akan mengguncang tatanan ekonomi dunia. Data keuangan global terpampang di layar-layar besar. Grafik-grafik merah menurun tajam, memprediksi kehancuran sistem yang selama ini dijadikan patokan dunia, dolar. Krisis besar seperti sedang mengintip di balik tirai, menunggu waktu untuk menerkam negara yang tidak siap. Namun Indonesia tidak mau jadi korban. Di ruangan itu, dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, sebuah ide yang berani dan mustahil sedang dirumuskan. Emas, logam yang selama ribuan tahun menjadi simbol kekayaan dan kestabilan. Dunia telah meninggalkannya sebagai standar. Tapi bagaimana jika Indonesia justru kembali menjadikannya dasar kekuatan ekonomi? Bukan untuk menggantikan rupiah, tapi berjalan bersamanya sebagai alat tukar yang sah untuk pertama kali dalam sejarah modern. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa duduk di pusat perhatian. Ia bukan hanya pelaksana kebijakan, ia adalah otak perubahan. Seorang teknokrat yang reputasinya membuat banyak pejabat tidak bisa tidur tenang. Ia tahu sistem lama penuh kelemahan, penuh ruang bagi mereka yang bermain kotor. Dan ia siap mengakhirinya. Banyak yang menyebut ide itu gila, terlalu berbahaya, terlalu besar. Tapi bukankah semua revolusi dimulai dari keberanian yang terlihat mustahil? Prabowo hanya tersenyum setiap kali ada yang meragukan. Dalam hatinya, ia tahu Indonesia tidak boleh menjalani masa depan dengan rasa takut. Di balik pintu tertutup itu, tak ada yang menyadari bahwa sejarah baru sedang ditulis. Sebuah rencana emas yang siap mengubah Indonesia dari negara yang mengikuti arus menjadi negara yang menentukan arah dunia. Nama itu mulai bergaung di ruang-ruang kekuasaan. Purbaya Yudi Sadewa, sosok teknokrat yang lebih suka bekerja dalam senyap. Ia bukan politisi yang mengejar sorotan kamera, bukan pula pejabat yang mencari aman. Baginya, kebenaran harus diperjuangkan, meskipun membuat banyak orang tidak nyaman. Di meja kerjanya, bertumpuk laporan yang jarang dilirik pejabat lain. Data kekayaan alam Indonesia, cadangan emas nasional, hingga pergerakan moneter global yang mengancam banyak negara. Purbaya melihat pola yang tidak bisa disangkal, dunia akan memasuki era baru yang penuh gejolak, dan hanya negara berani yang akan bertahan. Setiap kebijakan yang ia usulkan selalu mengundang perdebatan panas. Tapi ia tidak bergeming. Saat ia mempresentasikan konsep dual legal tender system, dua alat tukar sah antara emas dan rupiah, para pejabat saling pandang tak percaya. Sebagian takut, sebagian lagi mulai merasa terancam. Mereka tahu, jika sistem ini berjalan, permainan lama yang menguntungkan segelintir orang akan tamat. Di setiap langkahnya, Purbaya sadar bahwa ia diawasi. Ada yang ingin ia gagal, ada yang menunggu ia terpeleset. Tapi ia justru semakin yakin, keberanian adalah satu-satunya mata uang yang paling berharga sebelum emas. Dan revolusi ekonomi tidak bisa dikerjakan oleh seseorang yang hatinya ciut. Dalam percakapan empat mata, Prabowo memberi kepercayaan penuh. Jika bangsa ini mau mandiri, kita tidak bisa terus bergantung pada sistem yang dibangun orang lain. Kata-kata itu menjadi bahan bakar yang menguatkan langkah Purbaya menghadapi badai yang akan datang. Indonesia butuh pemimpin yang mampu menghadapi risiko.
Dan dalam senyap, satu persatu, rintangan dalam sistem lama mulai retak oleh keberanian seorang menteri yang siap mempertaruhkan segalanya untuk masa depan bangsanya. Dunia keuangan global seperti bangunan tua yang rapuh. Berdiri megah, namun pondasinya retak. Mata uang internasional terus bergantung pada utang, bunga, dan spekulasi yang tidak pernah nyata. Ketika satu kartu jatuh, semuanya ikut runtuh. Itulah kenyataan yang tidak pernah disampaikan kepada publik. Di tengah kerapuhan itu, Purbaya menawarkan solusi yang terdengar kuno sekaligus visioner, emas. Logam yang nilainya tidak dapat dicetak sesuka hati, tidak bisa dimanipulasi dengan kebijakan sepihak. Emas selalu punya nilai, dalam perang, krisis, hingga runtuhnya peradaban. Dan ia akan menjadi tameng yang melindungi rupiah dari badai dunia yang semakin dekat. Konsepnya sederhana namun revolusioner, rupiah tetap menjadi mata uang utama untuk transaksi sehari-hari, namun emas akan menjadi alat tukar sah untuk transaksi strategis, simpanan nilai, dan cadangan moneter negara. Dua mata uang berjalan berdampingan, saling menguatkan, saling menjaga stabilitas bangsa. Dengan emas di belakangnya, rupiah tidak lagi mudah diguncang spekulan yang selama ini mempermainkan harga dan kurs demi keuntungan pribadi. Dunia mungkin tidak peduli pada rupiah, tapi dunia akan selalu menghormati emas. Dan disitulah kekuatan baru Indonesia mulai terbentuk. Keberanian ini akan menjadikan Indonesia bukan hanya sebagai pasar bagi negara-negara besar, tapi sebagai pemain utama yang memegang kendali atas kekayaan sendiri. Tidak lagi tunduk pada tekanan asing. Tidak lagi menjadi korban kebijakan global yang tidak berpihak. Rencana besar itu mulai berjalan. Dan tanpa banyak suara, Indonesia bersiap melompat ke masa depan, meninggalkan ketergantungan pada sistem dunia yang sudah lelah menopang dirinya sendiri. Ide besar selalu menghasilkan dua jenis orang, mereka yang berani melihat masa depan, dan mereka yang ketakutan kehilangan kenyamanan. Di balik dinding-dinding kekuasaan, muncul gelombang penolakan yang semakin nyata. Beberapa pejabat yang dulu bersikap manis tiba-tiba mulai bersuara sumbang. Mereka menyebut rencana emas ini berbahaya, tidak realistis, terlalu gegabah. Tapi kebenarannya jauh lebih kelam dari sekadar kekhawatiran. Selama bertahun-tahun, rupiah yang lemah telah menjadi ladang uang bagi mafia keuangan. Mereka hidup dari celah-celah dalam sistem moneter, menimbun harta dari selisih kurs, manipulasi harga, dan kebijakan banci yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Dan jika emas masuk sebagai mata uang, permainan itu tamat. Purbaya bisa melihat jelas wajah-wajah yang mulai gelisah. Mereka bukan takut Indonesia gagal. Mereka takut Indonesia berhasil tanpa mereka. Setiap rapat penting berubah menjadi medan perang baru. Tuduhan, fitnah, dan data palsu muncul untuk menggoyahkan kepercayaan Prabowo terhadap rencana ini. Tapi Purbaya tidak datang untuk bernegosiasi dengan para penjaga kepentingan. Lama, di sudut ruangan, Prabowo hanya memperhatikan dalam diam. Ia sudah mengalami terlalu banyak pengkhianatan di masa lalu. Dan ia tahu betul siapa yang berbicara untuk rakyat, dan siapa yang berbicara untuk perut sendiri. Tatapannya tajam seperti peringatan, jangan pernah halangi masa depan bangsa. Beberapa pejabat yang merasa diri paling berkuasa mulai mencoba memblokir jalannya kebijakan. Namun mereka lupa satu hal, Indonesia sedang berada di titik perubahan besar. Arus sejarah sudah tidak bisa dihentikan. Mereka boleh berteriak sekuat tenaga, tapi mereka tidak bisa menghentikan badai yang sedang datang. Dan di tengah gejolak itu, satu hal semakin jelas, revolusi ekonomi bukan hanya soal angka dan grafik. Ini adalah perang. Perang antara masa depan yang ingin lahir, dan masa lalu yang menolak mati. World Gold Council mencatat Indonesia sebagai salah satu bangsa dengan potensi emas terbesar di dunia. Tapi selama ini, kekayaan itu seperti sengaja ditutup rapat. Cadangan yang diumumkan hanya sebagian kecil dari apa yang sebenarnya tersimpan di perut bumi Nusantara. Pertanyaannya, siapa yang menyembunyikan sisanya? Purbaya mulai menugaskan tim investigasi khusus untuk menelusuri data tambang, konsesi asing, hingga arsip lama yang tertimbun debu selama puluhan tahun. Hasilnya membuat semua orang terdiam. Indonesia tidak hanya kaya, kita adalah raksasa emas yang selama ini dibuat untuk terlihat kecil. Emas-emas itu seperti disengaja untuk tidak pernah benar-benar menjadi milik rakyat. Di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan,
Purbaya menemukan mata rantai panjang penguasaan sumber daya yang menguntungkan pihak luar dan segelintir elit dalam negeri. Sementara rakyat hanya menjadi penonton dalam drama kekayaan yang seharusnya mereka miliki. Kini, dengan rencana dua mata uang, emas itu harus kembali menjadi kekuatan bangsa, bukan komoditas yang dijual murah ke luar negeri. Prabowo mendengarkan laporan itu dengan mata tajam yang menyimpan amarah. Selama ini kita terlalu mudah percaya pada ahli yang seolah-olah tahu apa yang terbaik untuk negara. Padahal banyak dari mereka adalah penjaga kepentingan asing, memastikan Indonesia tetap bergantung pada sistem global yang timpang dan tidak adil. Apa yang ditemukan Purbaya bukan hanya angka dan data, tapi bukti bahwa selama ini Indonesia berjalan dengan tangan terikat. Dan rencana emas ini adalah langkah pertama untuk melepaskan belenggu itu. Jika bangsa ini ingin berdiri tegak, kita harus menguasai harta kita sendiri terlebih dahulu. Malam itu, di ruang kerjanya, Purbaya menatap peta besar Indonesia dengan pulau-pulau yang menyala keemasan. Ia tahu, perjalanan baru saja dimulai. Dan ia juga tahu, semakin dekat pada kebenaran, semakin besar kekuatan gelap yang akan mencoba menghentikannya. Langkah Indonesia mengumumkan rencana dua alat tukar sah, rupiah dan emas, langsung menggemparkan dunia. Di balik layar, para pemimpin ekonomi global saling bertukar pesan dengan wajah muram. Pasar keuangan internasional terguncang, indeks saham di Wall Street dan Eropa terpeleset hanya dalam hitungan menit sejak kabar dari Jakarta menyebar. Negara-negara adidaya yang selama ini mendominasi sistem moneter berbasis dolar mulai gelisah, bagaimana jika Indonesia benar-benar berhasil menciptakan era baru? Media internasional tidak tinggal diam. Headline berita berubah menjadi nada waspada, Indonesia tantang sistem keuangan global. Atau, emas kembali jadi raja dari timur. Para analis ekonomi mulai menghitung ulang proyeksi geopolitik dunia. Mereka tahu, bila Indonesia sukses, banyak negara akan mengikuti, dan dominasi mata uang mereka bisa runtuh pelan-pelan. Di kantor pusat Lembaga Keuangan Dunia, rapat darurat diadakan. Mereka menanyakan satu hal yang sama, siapa sebenarnya Purbaya Yudi Sadewa? Sang Menteri Keuangan yang selama ini tidak banyak muncul di panggung global, kini menjadi sorotan utama. Kepemimpinannya yang dianggap berani dan tidak biasa membuat negara-negara besar merasa terancam. Ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, ini revolusi. Mata investor besar mulai melirik Indonesia. Mereka sadar, jika emas dijadikan alat tukar resmi, stabilitas aset akan jauh lebih kuat. Sebagian mulai memindahkan investasi mereka ke Jakarta dan Surabaya. Tetapi kepanikan juga meningkat, duit besar akan keluar dari pasar lama. Arus keuangan global bisa berubah arah hanya dalam hitungan bulan. Sementara itu, masyarakat dunia bingung. Sebagian terpukau dengan keberanian Indonesia yang menantang sistem keuangan raksasa. Sebagian lainnya takut akan kondisi yang tidak pasti. Tapi satu hal jelas, Indonesia kini berada di pusat panggung dunia. Semua mata tertuju pada langkah berikutnya. Dan di tengah pusaran kekacauan global itu, Prabowo dan Purbaya masih tenang. Mereka tahu badai akan datang lebih besar. Tapi mereka juga tahu, untuk menjadi pemimpin dunia, seseorang harus berani memulai sesuatu yang tak pernah dilakukan orang lain sebelumnya. Dunia boleh panik, Indonesia akan tetap melangkah. Langkah Indonesia menciptakan ekonomi berbasis emas membuat negara-negara besar tak tinggal diam. Serangan mulai datang dari segala arah. Nilai tukar rupiah menjadi sasaran permainan spekulan internasional. Mereka mencoba mengguncang stabilitas ekonomi Indonesia dengan tekanan pasar yang brutal. Media asing mulai memutar narasi negatif, menyebut Indonesia tidak siap dan berisiko merusak ekonomi global. Di dalam ruang rapat tertutup, sekelompok elit ekonomi global menyusun strategi untuk menghentikan perubahan ini sebelum terlambat. Mereka sadar, jika Indonesia berhasil, dominasi mereka akan retak. Kebijakan-kebijakan lama yang selama puluhan tahun menguntungkan pihak tertentu bisa runtuh. Maka disusunlah berbagai skenario, embargo perdagangan terselubung, pengetatan akses ke pasar internasional hingga tekanan politik untuk melemahkan keputusan Prabowo dan Purbaya. Serangan tidak hanya dari luar negeri. Di dalam negeri, para mafia ekonomi yang merasa terancam ikut bergerak. Mereka melobi, menyebar ketakutan, dan mempengaruhi pejabat yang mudah goyah. Nama Purbaya mulai disudutkan dalam berbagai isu palsu.
Tujuannya jelas, memecah kepercayaan publik terhadap pemimpin ekonomi baru Indonesia. Purbaya sadar bahwa badai ini tak bisa dihindari. Tapi ia sudah menyiapkan langkah-langkah pengamanan moneter rahasia. Cadangan emas nasional diam-diam ditambah, kerjasama perdagangan baru dibangun dengan negara-negara yang siap melawan dominasi ekonomi lama. Indonesia tidak berdiri sendirian, ada banyak negara berkembang yang diam-diam mendukung. Prabowo mengumpulkan para jenderal dan ekonom terbaik. Ia tahu pertempuran ini bukan hanya soal angka-angka di layar monitor. Ini perang kedaulatan. Bangsa Indonesia terlalu lama hanya menjadi penonton dalam permainan ekonomi dunia. Sudah tiba waktunya menjadi pemain utama. Dengan tenang, Prabowo berkata kepada Purbaya, "Bertahan, badai ini akan berlalu. Dan ketika itu terjadi, dunia akan melihat siapa yang sebenarnya memimpin masa depan." Tekanan dari luar negeri semakin keras. Mata uang rupiah sempat digoyang, berita-berita negatif terus bermunculan, dan ancaman sanksi ekonomi mulai diperbincangkan. Namun, yang tidak mereka prediksi adalah satu hal besar, rakyat Indonesia justru semakin kompak. Narasi, kedaulatan emas, menyulut semangat nasionalisme modern. Gerakan dukungan untuk Prabowo dan Purbaya meledak di media sosial. Di jalan-jalan kota besar, mural dan poster bertuliskan, "Emas untuk bangsa," mulai muncul. Para ekonom muda Indonesia tampil di televisi menjelaskan masa depan baru yang lebih berdaulat. Mereka tak lagi takut pada label negara-negara besar. Mereka tahu, sejarah selalu berpihak pada yang berani berubah. Purbaya mengadakan konferensi pers bersejarah. Dengan suara tenang dan data konkret, ia menjelaskan mekanisme sistem dua alat tukar yang akan membuat Indonesia tahan krisis. Mata dunia terpaku, lawan mendadak kehilangan narasi untuk menyerang. Di bursa internasional, investor mulai membatalkan aksi jual dan kembali menaruh uangnya di pasar Indonesia. Tidak hanya pemerintah, perusahaan-perusahaan nasional terbesar bersatu mendukung kebijakan ini. Mereka memperkuat produksi, memperbesar cadangan aset, dan mulai menyiapkan transaksi berbasis emas. Para pelaku usaha kecil juga optimis karena harga barang pokok diproyeksikan lebih stabil daripada sebelumnya. Solidaritas itu menciptakan efek psikologis besar, musuh ekonomi yang mencoba mengguncang Indonesia kini justru salah langkah. Setiap tekanan baru hanya membuat negeri ini semakin kuat dan percaya diri. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Indonesia tidak goyah di tengah badai internasional. Prabowo berdiri di depan rakyat dan berseru lantang, "Kita tidak akan pernah tunduk lagi. Ini langkah menuju kejayaan Indonesia." Sorak-sorai rakyat menggema. Indonesia telah memilih jalan berani, dan tidak akan mundur selangkah pun. Efek dari keberanian Indonesia mulai terasa nyata di dalam negeri. Harga-harga kebutuhan pokok yang sebelumnya fluktuatif kini berangsur stabil. Para pedagang di pasar mulai percaya bahwa kebijakan baru ini bukan hanya wacana politik, tetapi langkah nyata menuju kesejahteraan. Banyak orang yang tadinya ragu kini ikut optimis dan menyimpan emas sebagai aset masa depan. Nilai tukar rupiah justru menguat, melawan serangan spekulan asing. Dunia tercengang bagaimana negeri berkembang justru mampu membalikkan keadaan. Rasio utang luar negeri turun perlahan, karena sebagian diselesaikan dengan cadangan emas yang kini semakin besar. Bank-bank nasional mencatat kepercayaan publik meningkat tajam, simpanan tumbuh, dan konsumsi masyarakat melesat naik. Investasi asing mulai mengalir deras. Perusahaan-perusahaan multinasional rela mengantre untuk membuka pabrik dan kantor di Indonesia, karena mereka tidak ingin ketinggalan dari transformasi ekonomi yang sedang terjadi. Negara-negara sahabat yang selama ini tidak terlalu diperhitungkan, mulai dari Asia, Timur Tengah hingga Afrika, mencari peluang kerjasama baru dengan Jakarta. Sementara itu, sektor pertambangan emas berkembang pesat. Namun kali ini dengan pengawasan ketat pemerintah agar tidak lagi dikuasai mafia lama. Teknologi baru diperkenalkan untuk menaikkan produksi sekaligus menjaga lingkungan. Indonesia bukan hanya ingin menjadi kaya, tetapi juga berkelanjutan dan adil. Optimisme menjalar ke seluruh pelosok negeri. Para generasi muda bermimpi lebih besar dari sebelumnya. Mereka percaya Indonesia bisa menjadi pusat ekonomi dunia yang tidak lagi bergantung pada dolar atau kekuatan asing. Mereka mulai melihat masa depan yang cerah, bukan ilusi. Dan di Pusat Komando Ekonomi Nasional, Purbaya menyaksikan grafik perkembangan ekonomi yang terus merangkak naik. Ia tahu ini baru awal dari perjalanan panjang.
Tapi untuk pertama kalinya, masa depan itu terlihat sangat dekat dan sangat mungkin. Keberhasilan awal Indonesia membuat dunia semakin terbelalak. Namun tak semuanya berjalan seperti rencana. Negara-negara besar yang sebelumnya hanya mengamati kini terpecah menjadi dua kubu. Sebagian mulai melunak dan ingin bergabung dalam sistem baru berbasis emas. Sebagian lainnya justru semakin agresif karena merasa kehilangan kendali. Uni Eropa mengirimkan delegasi khusus ke Jakarta. Mereka menyatakan ketertarikan untuk mempelajari kebijakan rupiah emas dan kemungkinan kerjasama perdagangan yang lebih kuat. Namun di balik kata-kata manis itu, ada kecemasan besar. Jika Indonesia berhasil menciptakan standar baru, Eropa tidak boleh tertinggal. Sementara itu, Amerika Serikat mulai menunjukkan sikap yang lebih keras. Pejabat keuangan mereka menyebut langkah Indonesia berbahaya bagi stabilitas global. Ancaman sanksi ekonomi mulai dibahas dalam rapat-rapat tertutup. Mereka berusaha mempertahankan hegemoni sistem moneter lama yang didominasi dolar. Di sisi lain, negara-negara berkembang seperti Mesir, Turkiye, Brasil, dan Kazakhstan justru bersorak. Mereka melihat Indonesia sebagai pelopor pembebasan ekonomi dari tekanan kekuatan lama. Banyak di antara mereka yang siap mengikuti jalur yang sama, menjadikan emas sebagai alat tukar resmi kedua. Pasar global bahkan mengalami fenomena baru, harga emas meroket tajam karena permintaan meningkat di seluruh dunia. Namun Indonesia tidak panik, karena cadangan emas nasional terus diperkuat sejak awal. Justru ini membuat posisi Indonesia semakin kuat dalam negosiasi internasional. Prabowo dan Purbaya sadar, ini adalah momen rapuh di mana persahabatan bisa berubah menjadi permusuhan kapan saja. Tapi satu hal pasti, dunia tidak lagi bisa mengabaikan Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, arah ekonomi global dikendalikan dari Jakarta, bukan dari New York atau London. Gelombang delegasi negara asing datang silih berganti ke Istana Negara. Mereka ingin tahu lebih dalam arah masa depan Indonesia. Tetapi tidak semua datang dengan maksud baik. Beberapa menyamar sebagai diplomat, namun di belakang, mereka adalah agen yang bertugas menggagalkan transisi ekonomi berbasis emas. Purbaya semakin berhati-hati. Setiap kebijakan harus dihitung secara presisi. Ia memanggil para ekonom terbaik bangsa untuk rapat maraton. Sistem pembayaran emas harus berjalan mulus, transparan, dan tidak boleh memberi celah bagi spekulan untuk menyerang kembali. Kesalahan kecil bisa menjadi bom besar bagi stabilitas negara. Namun tekanan juga datang dari internal. Sebagian anggota parlemen yang masih terikat kepentingan lama menolak kebijakan emas. Mereka menuduh ini adalah langkah gegabah yang akan memicu perang ekonomi global. Perdebatan sengit berlangsung di ruang parlemen, disaksikan jutaan mata rakyat Indonesia. Di luar gedung pemerintahan, rakyat tak tinggal diam. Demonstrasi dukungan memenuhi jalan-jalan ibu kota. Mereka membawa poster bertuliskan, emas adalah kemerdekaan. Dan, rupiah berdaulat, bangsa kuat. Gelombang rakyat ini menjadi penguatan moral bagi Prabowo dan Purbaya untuk terus maju. Dalam sebuah pidato bersejarah di hadapan bangsa, Prabowo menyampaikan kalimat tegas. Indonesia berdiri bukan untuk diperintah kekuatan asing. Kita yang menentukan masa depan kita sendiri. Kalimat itu menyebar viral dalam hitungan detik, menjadi semboyan baru nasional. Dengan langkah mantap, pemerintahan menetapkan tanggal resmi peluncuran sistem dua alat tukar sah, rupiah, emas. Dunia menahan napas. Indonesia berada di titik penentu, antara menjadi pelopor kejayaan baru atau musuh nomor satu ekonomi global. Keputusan sudah dibuat, tidak ada jalan mundur. Hari peluncuran itu akhirnya tiba. Langit Jakarta cerah, udara dipenuhi rasa bangga yang sulit dijelaskan. Ribuan rakyat berkumpul di depan Istana Negara, jutaan lainnya menyaksikan melalui layar televisi dan ponsel mereka. Spanduk merah putih berkibar bersama tulisan besar, rupiah, emas, kemerdekaan ekonomi bangsa. Purbaya berdiri di podium, menyampaikan sambutannya dengan suara tegas dan penuh keyakinan. Ia menjelaskan bagaimana setiap warga Indonesia kini memiliki pilihan yang sama kuat, rupiah untuk transaksi harian, dan emas sebagai penyimpanan nilai yang kuat dan adil. Ia menyebut ini sebagai ekonomi yang kembali ke akar kemakmuran. Bangsa, dunia mendengarkan, ada yang kagum, ada yang ketakutan. Prabowo melangkah maju dan menekan tombol simbolis yang menandai berlakunya sistem ekonomi baru. Tepuk tangan membahana.
Kembang api meledak menghiasi langit. Momen itu tidak hanya menandai perubahan ekonomi, tetapi juga kejayaan martabat Indonesia sebagai bangsa yang berani menentukan masa depannya sendiri. Di luar negeri, para analis terus mencoba membaca arah baru dunia. Namun satu hal pasti, Indonesia kini berdiri sebagai pemain utama dalam sistem keuangan global. Negara-negara yang dulu meremehkan kini berusaha menjadi mitra. Yang pernah menekan, kini mulai berhati-hati dalam melangkah. Di mata rakyat, ini bukan sekadar kebijakan. Ini adalah bukti bahwa mimpi besar bisa diwujudkan ketika bangsa bersatu. Tidak ada lagi rasa inferior di panggung dunia. Indonesia telah membuktikan pada dunia bahwa keberanian bisa mengubah sejarah. Dan di tengah gemuruh perayaan, Purbaya menatap ke masa depan bersama senyum tipis. Ia tahu perjalanan baru saja dimulai. Era emas Indonesia resmi terbuka. Masa depan ada di tangan bangsa ini, kuat, berdaulat, dan takkan pernah lagi ditentukan oleh orang lain. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian percaya bahwa Indonesia punya masa depan yang jauh lebih besar dari apa yang dunia bayangkan, bantu sebarkan video ini ke lebih banyak orang. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan bisa terus mengedukasi kita semua tentang ekonomi dan politik Indonesia dengan cara yang lebih santai namun tetap menggugah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Indonesia!